Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah. Kali ini masih di video learning untuk mata kuliah biokimia. Nah, video learning kali ini adalah lanjutan dari video learning sebelumnya, di mana kita membahas tentang asam nukleat sebagai kode kehidupan bagi banyak makhluk hidup, ya, bagi hampir semua makhluk hidup. Nah, video learning kali ini akan fokus membahas bagaimana regulasi dari ekspresi asam nukleat. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang struktur, kita membahas tentang karakteristik dari asam nukleatnya. Kalau di sini kita akan membahas bagaimana asam nukleat yang dimiliki oleh makhluk hidup dapat diekspresikan atau diaktifkan sehingga karakter ataupun sifat yang diinginkan dapat dihasilkan atau muncul. Selamat menyaksikan video learning kali ini. Sebelum kita membahas bagaimana regulasi ekspresinya, kita coba untuk refresh dulu yuk dari video learning sebelumnya tentang struktur asam nukleat. Ya, jadi di video learning sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan bahwa asam nukleat itu terbagi menjadi dua jenis tergantung pada jenis gula ribosanya. Jadi kalau kita flashback ya, komposisi atau komponen dari asam nukleat itu ada gugus fosfatnya, kemudian ada gula, dan ada basa nitrogen. Nah, gugus fosfatnya sama, basa nitrogennya ada yang berbeda sedikit, nah tapi pembeda utamanya adalah pada jenis gula ribosa, di mana kemudian kita mengenal istilah DNA dan juga RNA. Ya, dari segi bentuk sesederhana, kalau misalnya kita lihat asam nukleat DNA, maka bentuknya adalah double helix seperti ini, ya, karena memang DNA itu untai ganda dengan basa nitrogen yang jumlahnya juga 4, jenisnya ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, berbeda dengan RNA. RNA atau ribonucleic acid atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai asam nukleat ribosa itu memiliki untai tunggal. Nah, jadi ibaratnya kalau yang ini berpasangan maka yang ini single ya. Jadi dia tidak bisa membentuk formasi helix seperti halnya struktur pada DNA. Nah, selain itu, basa nitrogennya secara jumlah sama dengan DNA, sama-sama 4, tapi jenisnya ada yang berbeda satu. Ya, jadi sitosin, guanin, dan adenin juga ada di RNA, namun timin itu diganti dengan urasil. Jadi kita tidak akan pernah menemukan timin pada molekul RNA. Yang kita temukan pasti adalah urasil. Nah, ini secara struktur. Nah, kita akan lihat struktur masing-masingnya lebih detail lagi. Nah, kita bahas struktur asam nukleat deoksiribosa atau yang kita kenal dengan istilah DNA. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat struktur asam nukleat deoksiribosa, maka kita kemudian bisa membagi lagi ya. Kalau dilihat dari basa nitrogennya, ya, kalau tadi kita membagi berdasarkan jenis gulanya, ada DNA dan RNA. Nah, ternyata di DNA sendiri itu dibagi lagi basa nitrogennya, ya, karena ada dua kelompok utama yaitu purin dan pirimidin. Nah, sebenarnya purin dan pirimidin itu secara molekul kimia itu basisnya sama, sama-sama senyawa organik aromatik heterosiklik. Hanya saja bedanya adalah komposisi cincin yang ada di dalamnya, di mana purin itu memiliki cincin pirimidin yang mengalami fusi atau fuse dengan cincin imidazol. Nah, jadi kalau kita lihat mirip-mirip ya, dari strukturnya ini kita bisa lihat kok kayaknya serupa dengan yang pirimidin. Karena memang ternyata purin itu memiliki kandungan cincin pirimidin ya, tapi terfusi dengan cincin imidazol. Sedangkan pirimidin itu sendiri memiliki unsur karbon dan hidrogen. Jadi dia tidak memiliki konsep yang sekompleks purin ya. Kalau purin ini strukturnya memang kompleks. Nah, karena purin itu kompleks, nah kalau dilihat lagi di breakdown secara structure ternyata purin itu juga punya 2 cincin hidrokarbon dengan 4 atom N. Nah,
hal ini menyebabkan purin ini punya titik leleh yang jauh lebih tinggi dibandingkan pirimidin. Karena pirimidin hanya punya satu cincin hidrokarbon atau hidrogen karbon dengan dua atom N. Nah, jadi titik lelehnya itu tidak setinggi purin, ya. Pirimidin ini relatif lebih kecil. Nah, asam nukleat ini kalau kita lihat dalam konteks asam nukleat DNA, ternyata ya basa nitrogen dari kelompok purin hanya boleh berpasangan dengan basa dari kelompok pirimidin. Ya, jadi kalau kita lihat basa nitrogen itu, nah basa nitrogen itu ternyata harus berpasangan untuk bisa menghasilkan atau berfungsi, ya. Untuk bisa berfungsi harus berpasangan. Dan ternyata pasangannya tidak boleh yang sejenis. Nah, bahkan dalam konteks yang sekecil ini tidak boleh ada pasangan sejenis. Purin harus berpasangan dengan pirimidin. Dengan ikatan yang terbentuk di antara keduanya adalah ikatan hidrogen. Jadi kalau kita lihat ya, untuk bisa menghasilkan struktur double helix tadi ya, ternyata basa nitrogen, purin dan pirimidin itu harus berpasangan. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari struktur double helix itu yang berpasangan itu hanya basa nitrogennya saja, bukan gulanya. Ya, jadi gulanya itu tidak saling berpasangan. Yang berpasangan justru adalah basa nitrogennya, seperti pada ilustrasi ini. Nah, karena basa nitrogennya ada 4, ya, kalau pada DNA ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Jadi kita bisa lihat bahwa pasangannya karena purin itu adenin dan guanin, pirimidin itu ada timin dan sitosin atau urasil, maka pasangan yang terbentuk adalah timin atau urasil selalu berpasangan dengan adenin, di mana kemudian akan membentuk dua ikatan hidrogen. Dua ikatan hidrogen, ya. Dua ikatan hidrogen seperti ini. Sedangkan sitosin dengan guanin itu berpasangan dan membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, apa sih konsekuensinya ketika ikatan hidrogennya itu berbeda, ya? Jadi untuk bisa melepaskan ikatan, ya, untuk bisa memutus rantainya ini, memutus ikatan antara kedua basa nitrogen ini, semakin besar ikatan hidrogen, maka semakin tinggi juga suhu yang dibutuhkan untuk bisa memutuskan ikatan tersebut. Nah, sekarang kita lihat RNA, ya. Jadi struktur dari asam nukleat ribosa atau RNA. Nah, secara fungsi, kalau DNA tadi lebih banyak fungsinya untuk menyimpan informasi genetik, ya. Jadi kode genetik itu sebagian besar dalam bentuk DNA, asam nukleat deoksiribosa. Nah, RNA di sini fungsinya justru berperan saat proses expression, ya, karena asam nukleat ini menentukan keberhasilan proses pembacaan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Ya, kita kembali ke dogma sentral. Saya sempat bahas itu di video learning sebelumnya, di mana DNA kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu ditranslasi menjadi protein. Nah, jadi proses pembacaan informasi genetik dari DNA itu dibaca oleh RNA. Ya, untuk bisa menjadi protein itu harus dimediasi oleh asam nukleat ribosa atau RNA. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, maka ada 3 fungsi yang diberikan oleh RNA untuk bisa menghasilkan proses ekspresi genetik yang berhasil. Ya, di mana RNA yang terlibat itu antara lain messenger RNA, ribosomal RNA, dan transfer RNA. Nah, masing-masing punya singkatannya sendiri-sendiri supaya gampang nyebutnya. mRNA, rRNA, dan tRNA. Nah, 3 ini akan selalu terlibat di dalam proses ekspresi genetik dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Mari kita lihat fungsinya. Pertama, messenger RNA. Nah, messenger RNA ini memiliki wilayah kerja di nukleus dan ribosom. Ya, kenapa di nukleus? Karena memang fungsinya adalah membawa salinan atau kopi informasi genetik dari DNA ke ribosom.
Seperti yang saya jelaskan di video learning sebelumnya, bahwa informasi genetik atau asam nukleat itu disimpan utamanya di inti sel atau di dalam nukleus. Nah, jadi sangat jauh sekali. Dan ternyata untuk bisa diekspresikan, informasi genetiknya itu tidak boleh sembarangan dipindahkan. Ya, jadi untuk bisa diekspresikan ternyata yang boleh dibawa itu hanya salinannya saja. Ya, jadi nanti ada mRNA yang akan mengcopy salinan informasi genetik yang ada di nukleus untuk dibawa ke ribosom supaya bisa dibaca dan nantinya diekspresikan sampai jadi protein. Ya, jadi fungsinya adalah membawa kopi informasi genetik. Nah, kebayang ya teman-teman bahwa ternyata Allah itu memikirkan sampai to that extent ya, untuk bagaimana caranya informasi genetik setiap makhluk hidup itu tidak gampang hilang, tidak gampang terhapus dan lain-lain ya, karena ternyata skemanya aja harus menggunakan salinan, tidak boleh menggunakan originalnya. Nah, original kopinya tuh nggak boleh sampai terbawa, jadi yang dipakai hanya salinannya saja. Nah, kemudian ada ribosomal RNA. Nah, seperti namanya, maka wilayah kerjanya hanya di ribosom saja. Kenapa? Karena memang ribosomal RNA itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses terjemahan, ya, proses pembacaan dari informasi genetik yang dibawa oleh mRNA. Ya, ada beberapa yang menyebutkan bahwa sebenarnya yang dibaca itu adalah mRNA itu sendiri. Iya, karena memang mRNA lah yang membawa salinan kopi informasi genetiknya. Nah, jadi yang kemudian menjadi tempat pembacaannya itu adalah ribosomal RNA. Jadi nggak bisa dibaca sembarangan. Ya, jadi dibawa dari nukleus, dibawa keluar ke sitoplasma, kemudian menuju ribosom. Sampai di ribosom ketemu dengan ribosomal RNA dan akan dibaca. Ya, akan dilakukan proses terjemahan kode genetik ya, atau informasi genetik yang dibawa dari nukleus ya, yang kemudian akan diubah ke dalam bentuk rantai asam amino atau protein. Nah, untuk membaca masing-masing kode ya, untuk kemudian bisa tahu protein apa saja yang akan terbentuk atau asam amino apa saja yang akan terbaca dari salinan informasi genetik DNA tadi, dibutuhkan transfer RNA. Nah, karena di sini wilayah kerjanya sudah lebih banyak di ribosom ya, jadi tRNA pun juga bekerjanya hanya di ribosom saja. Nah, tRNA di sini berfungsi untuk memasangkan kode genetik yang cocok dengan kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Ya, jadi kode genetik yang dibawa oleh mRNA dari nukleus tadi, ya, untuk bisa diterjemahkan menjadi rantai asam amino itu harus dicocokkan kodenya, ya, agar kemudian bisa menghasilkan atau bisa terbaca, oh ini ternyata akan menghasilkan asam amino A, B, C. Nah, itu ternyata membutuhkan bantuan dari transfer RNA. Nah, jadi transfer RNA itu memiliki struktur 3 seperti ini karena memang untuk bisa membaca atau menerjemahkan dari kode asam nukleat menjadi asam amino itu membutuhkan 3 basa nitrogen ya. Butuh 3 basa nitrogen untuk menghasilkan satu jenis asam amino. Kita akan lihat. Nah, mari kita lihat lebih detail prosesnya ya. Jadi kita lihat di ilustrasi ini adalah ilustrasi bagaimana RNA itu berperan dalam proses ekspresi genetik. Nah, kode genetik DNA itu diterjemahkan menjadi mRNA. Nah, jadi nanti kode genetik yang ada di dalam nukleus ya, di dalam nukleus itu akan dikopi ya, akan disalin, kemudian salinannya dalam bentuk messenger RNA atau mRNA akan dibawa keluar ya. Jadi ini yang dibawa bukan kode originalnya. Jadi yang dibawa adalah mRNA-nya. Jadi salinannya ya, salinannya akan dibawa keluar dari nukleus ya menuju ribosom. Nah, proses pengkopian atau proses kopi kode genetik DNA menjadi mRNA kita sebut dengan istilah transkripsi.
Nah, mRNA ini yang sudah membawa salinan informasi genetik tadi akan keluar dari nukleus dan menuju ke ribosom. Sampai di ribosom akan akan ditangkap oleh ribosomal RNA, ya, di mana kemudian setelah berada di ribosomal RNA, maka kode genetik mRNA ini akan dicarikan pasangannya oleh tRNA. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kalau sudah berada di ribosomal RNA, mRNA-nya ini kemudian akan ada tRNA yang datang satu persatu untuk mencocokkan kode genetik tersebut. Ya, jadi 3 kode basa nitrogen seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, misalnya ini GCA ya. Nah, itu akan saling nempel ke mRNA yang tadi dibawa dari nukleus ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses translasi ya, pencocokan itu sehingga kemudian kalau sudah ternyata cocok, ketemu, fit in, nanti akan menghasilkan dia akan menghasilkan asam amino jenis A, akan menghasilkan asam amino jenis B yang kemudian akan saling berikatan menjadi rantai yang kita kenal dengan istilah rantai polipeptida. Ya, nah ini kita sebut sebagai proses translasi ya. Jadi kode genetik yang telah berpasangan itu akan diterjemahkan jadi satu molekul asam amino yang kemudian karena kodenya banyak, jadi nanti kemudian akan menjadi rantai, dan rantai itulah yang akan menjadi protein, dan protein itu yang kemudian akan memunculkan karakter yang dibawa dari kode tersebut. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa dalam proses ekspresi genetik itu sebenarnya berlangsung proses yang namanya terjemahan atau translasi. Ya, jadi kalau dilihat secara sederhana, ya kalau tadi secara proses ya kita lihat, kalau dilihat secara sederhana, sebenarnya proses terjemahannya itu dari mRNA menjadi asam amino itu bisa disederhanakan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi prinsipnya adalah 3 basa nitrogen mRNA akan ditranslate atau diterjemahkan menjadi satu jenis asam amino. Ya, jadi misalnya nih, contohnya, misalnya kita lihat di sini ada ACU, ya, jadi adenin, sitosin, dan urasil. Nah, ternyata kalau ditemukan kode 3 basa nitrogen ini, maka kemudian akan ditranslate menjadi asam amino treonin, THR, ya, bukan tunjangan hari raya, tapi treonin, ya. Begitu juga kalau misalnya yang ketemu adalah adenin, sitosin, sitosin. Nah, itu akan jadi treonin. Tapi kalau misalnya yang ditemukan kodenya adalah misalnya sitosin, adenin, urasil, maka akan menjadi yang namanya histidin. Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk memahami bagaimana proses terjemahan dari kode asam nukleat menjadi kode asam amino yang kemudian akan menghasilkan protein. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya yuk, bagaimana sih regulasi ekspresi asam nukleat itu sendiri. Nah, tadi ya, misalnya kodenya dalam bentuk DNA. Nah, ingat prinsip pertamanya yang dibawa adalah salinannya dalam bentuk mRNA. Nah, jadi artinya kita harus melakukan proses penyalinan dari kode DNA menjadi kode RNA, di mana kita harus menghilangkan timin kalau dia ada basa nitrogen timin menjadi urasil. Nah, jadi kalau dilihat prosesnya itu bukan mencari pasangannya. Kalau pasangannya kan guanin dengan sitosin ya. Nah, tapi ini kita mengcopy. Jadi kita copy sama persis. Nah, bedanya adalah kalau dia punya timin jadi urasil. Ya, jadi dari kode genetiknya itu seperti ini, kode asam nukleat DNA-nya yang ada di inti sel, kemudian disalin dan akan menjadi seperti ini. Nah, setelah sudah ada mRNA-nya dibawa ke ribosom dan kemudian akan ditranslasi menjadi asam amino, ya. Jadi kalau misalnya GUU ini akan menjadi asam amino apa? Valin. Seterusnya sampai kemudian nanti di akhir itu ada asam amino leusin misalnya. Nah, rantai ini
ya, atau jejeran asam amino inilah yang kemudian akan menjadi satu jenis protein tertentu yang akan menghasilkan karakter khusus atau karakter biologis tertentu, ya. Karakternya bisa macam-macam tergantung dari kode ini, ya. Jadi kalau kodenya menghasilkan protein jenis A, maka akan jadi karakter A. Kalau kemudian proteinnya protein B, akan jadi karakter jenis B misalnya. Nah, kita coba lihat contoh studi ya. Jadi ini saya ambil satu contoh studi di mana studi ini Kumawat ya mencoba memahami peran dari gen atau asam nukleat sweet ya. Sweet itu sugar will eventually be exported transporter. Jadi ini adalah nama asam nukleatnya atau nama karakternya ya. Jadi gennya nggak cuma satu ternyata ya. Nah, sweet ini dipelajari atau dikaji dari tanaman delima ya. Nah, kalau kita lihat delima itu punya genom sebesar 336 megabase pair ya, di mana gen sweet ini ada 15 ya. Jadi ada 15 kode asam nukleat yang tergabung dalam kategori atau dalam fungsi gen sweet ya. Nah, di mana sebagian besar ya sebagian besar kode asam nukleat gen sweet ini terekspresinya itu justru di kulit buah. Nah, fungsinya adalah untuk mendorong pembentukan buah dan adaptasi terhadap kadar garam. Nah, kalau kita pilih satu saja dari 15 gen yang tergolong dalam kelompok gen sweet ini, misalnya ada gen sweet 10 ya. Sweet 10 ini punya panjang gen sekitar 4.200 pasang basa ya, 4.200 pasang basa. Nah, yang perlu kita pahami adalah ini bahwa jika asam nukleatnya panjang, belum tentu itu dibaca seluruhnya. Ya, misalnya contohnya gen sweet 10 ini panjang gennya itu sampai 4.200, tapi ternyata yang dibutuhkan untuk bisa terekspresi itu hanya sekitar 765 pasang basa. Jadi ya lumayan tinggi ya, even bahkan kurang dari 50%-nya. Ya, kurang dari 50%-nya itu yang kemudian akan aktif yang dibutuhkan untuk aktif agar bisa jadi satu karakter ya. Dan kalau dilihat proteinnya itu hanya sekitar 255 asam amino. Ya, jadi tidak sepanjang ini ya. Jadi kalau gennya 4.200 yang dimaksud dengan bahasa nitrogen ini adalah ini ya, guanin, timin. Nah, itu kira-kira ada 4.200 macam-macam ya. Nah, tapi ternyata yang dibaca, yang diterjemahkan untuk bisa menghasilkan karakter itu cukup hanya pada jumlah 765 sehingga menghasilkan protein dengan jumlah asam amino sekitar 255. Ya, kalau kita lihat berdasarkan contoh tadi ya, di tingkat asam nukleat aja itu udah kompleks ya, udah kompleks banget dan bisa dibayangkan semakin meningkat levelnya ya. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini nih, dari level asam nukleat aja yang posisinya ada di inti sel aja itu rumit, udah kompleks. Nah, kebayang kalau misalnya kajiannya itu mengarah ke level-level lain yang jauh lebih besar. Ya, kalau kita lihat di sini dari bahas DNA, gen, kemudian ada kromosom, kemudian ada mRNA, ada protein, dari protein nanti bergabung ada yang namanya metabolisme, metabolit dan lain-lain sampai akhirnya jadi sel, sel kemudian jadi organ, jadi jaringan, itu semua rumit ya. Semakin ke atas akan semakin rumit ya. Kalau misalnya kita lihat tadi ya, kita membahas kode asam nukleat aja itu udah isinya huruf-huruf ya. Hurufnya GATC. Nah, kemudian kalau asam amino ada VAL, ada THR dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya kita bahas lebih detail lagi, itu sebenarnya makin lama makin kompleks, nanti bentuknya akan seperti ini. Udah tinggal garis-garis aja ya. Ini mengindikasikan apa? Bahwa semakin meningkat ke level sel atau semakin kompleks bahasannya terkait satu organisme, maka akan semakin rumit. Sehingga kita kemudian mengenal ada banyak sekali ilmu
ya yang berkembang untuk bisa mempelajari di masing-masing level ya. Jadi kalau kita belajar biologi, maka biasanya kita akan mengenal tidak cuma sekedar bahas soal sel saja ya di biologi misalnya, tapi bisa fokus cuma bahas tentang gen misalnya. Itu ilmunya namanya genomik. Nah, kemudian ada yang bahas tidak soal asam nukleatnya, tidak soal DNA-nya, tapi bahas soal mRNA-nya ya selama proses transkripsi yang dikenal dengan istilah transkriptomik. Nah, ini satu ilmu sendiri. Kemudian ada yang bahas dari segi protein ya. Jadi yang bahas dari segi protein ilmunya namanya proteomik. Nah, itu dia bahas hanya dari aspek protein saja. Nggak mengulik soal bagaimana kode asam nukleat dan lain-lain, tapi lebih kepada fungsi proteinnya. Dan ada juga yang membahas di level senyawa metabolit. Artinya ketika proteinnya sudah menjadi metabolit tertentu ya, bergabung dengan protein jenis lain, senyawa jenis lain. Nah, ternyata itu ada ilmunya sendiri juga yang kita kenal dengan istilah metabolomi. Nah, jadi kalau kita lihat dari penjabaran ini saja, kita bisa paham kalau Bill Gates menyampaikan bahwa DNA atau asam nukleat itu sangat kompleks, kita sudah melihat buktinya ya bahwa memang tidak mudah untuk bisa menguak misteri dari makhluk hidup ya, butuh banyak sekali peneliti bekerja dalam ruang-ruang yang beragam untuk bisa kemudian menghasilkan satu konklusi. Dan sampai sekarang sepertinya konklusi utamanya masih belum ditemukan ya. Oke, sekian untuk video learning kali ini. Semoga informasi di video learning kali ini bisa dipahami dengan mudah, dimengerti, ya, mudah dimengerti oleh adik-adik semuanya, dan semoga adik-adik mendapatkan manfaat dari materi di video learning kali ini. Saran dan masukan, please feel free untuk bisa kasih agar video learning ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar dan lain-lain. Sampai ketemu di video learning selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.